Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji materi akhlak. Tema yang kita akan kaji bersama adalah al-ghairah. Artinya cemburu. Ya, al-ghairah fil Islam, cemburu di dalam Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ghairah, atau orang kadang-kadang sering, karena bedanya antara al-ghairah dengan al-hira itu berbeda. Kalau al-ghairah artinya cemburu, kalau al-hira itu artinya lebih ke makanan. Jadi ada dua tulisan Arab, tetapi kalau di fathah ghainnya artinya adalah cemburu, kalau di kasrah ghainnya artinya berbeda jauh. Sehingga ketika kita mengartikan hirah, kita sering mengatakan hirah Islamnya tinggi. Hiro beribadahnya tinggi, berbeda dengan hiro di dalam bahasa Arab. Kalau hiro di dalam bahasa Indonesia lebih kepada gairah. Ya, hiro Islamnya tinggi, gairah Islamnya tinggi. Cuma kata-kata hiro dengan gairah itu berbeda. Kalau gairah itu kan konotasinya negatif, tapi kalau hiro itu konotasinya adalah positif. Hiro Islamnya tinggi, hiro ibadahnya tinggi. Dia sholat 5 waktu berjamaah terus, tidak pernah ketinggalan. Setiap hari dia mengikuti program ODOJ, One Day One Juice. Ya. Kemudian yang ketiga, dia setiap hari bikin program yang namanya sedekah subuh. Dia punya celengan tersendiri dan celengan itu setiap subuh diisi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia satu contoh bikin program silaturahmi bulanan ya untuk keluarga dia. Ini ya namanya ya, semangat, hamasa fil ibadah. Orang lebih kenal atau lebih sering mengucapkannya dengan ghirah. Jadi ini yang dimaksudkan adalah gairah beribadah. Tapi kalau al-ghairah di dalam hadis, al-ghairah di dalam Islam maknanya adalah, yang dimaksudkan adalah cemburu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cemburu ini sesungguhnya merupakan bagian dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya ummat Muhammadin, ya inna ya min ahadin ahyaru minallah ayyazni abdahu aw tazni amatuhu. Ya ummat Muhammadin,
Ya wallahi law ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan, rawahul Bukhari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, wahai umat Muhammad, sesungguhnya tidak ada seseorang yang lebih cemburu dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat seorang hambanya, seorang budaknya berzina. Jadi tidak ada yang lebih cemburu dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu. Makanya mamin ahadin ahyaru minallah min ajli dzalika khurrimal fawahish, rawahul Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tidak ada seseorang yang lebih cemburu ya dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena cemburunya Allah itu khurrimal fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi diharamkan. Ya, menjadi diharamkan. Jadi ini tidak ada ya seseorang yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari yang lain Nabi juga mengatakan innallaha ta'ala yuhur wa khairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pencemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada seorang hamba Allah yang beriman melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada seorang yang beriman bermaksiat kepada Allah, di saat ada orang yang beriman ya kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih cemburu dibanding dengan yang lain. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musfihin." Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ta'jabuna min khairati Sa'ad, wallahi la ana ahyaru minhu, wallahu ahyaru minni, wa min ajli khairatullahi khurrimal fawahishu ma dhahara minha wa ma batan," rawahul Bukhari. Kata Nabi, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ra'aitu rajulan ma'amra'ati, sekiranya saya melihat seorang laki-laki berduaan dengan istri saya, la darabtuhu bis-sayfi ghair musfihin, saya akan tebas lehernya dengan pedang. Saya akan tebas lehernya dengan pedang. Ghair musfihin, ya, artinya dengan pedang yang sangat tajam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu informasi ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ta'jabuna min khairati Sa'ad?" Apakah kalian menganggap aneh sikap cemburunya Sa'ad ya bin Ubadah? Wallahi, demi Allah, la ana ahyaru minhu, demi Allah, saya itu lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu ahyaru minni, sedangkan Allah lebih cemburu daripada saya. Wa min ajdati khairatullahi, dan karena cemburunya Allah, khurrimal fawahishu, segala hal yang keji, segala perbuatan yang tidak terpuji diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma dhahara minha wa ma baton, baik perbuatan yang tampak maupun perbuatan yang tidak tampak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini melihat bagaimana perintah cemburu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka kalau kita lihat
cemburu itu nanti ada yang sifatnya diperintahkan, ada sifatnya cemburu yang dilarang. Tetapi cemburu itu merupakan satu tabiat dan satu karakter manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Maka ini kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya lebih dari satu, bagaimana ketika Rasul mengelola cemburu para istri itu. Jadi jangan dianggap istrinya Rasul juga malaikat, Pak. Istrinya Rasul juga manusia biasa. Jadi Rasul mafhum. Kalau ternyata manusia cemburu, istri yang pertama, yang kedua saling cemburu, itu satu hal yang maklum, nggak usah kaget. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang cukup lama membersamai Rasul, cukup lama mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang dari 10 tahun. Anas bin Malik. Maka Anas ceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inda ba'di nisaihi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di salah satu istrinya. Fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin bisahfatin fiha ta'am. Tiba-tiba ada salah seorang istrinya yang mengirim makanan kepada beliau di saat beliau berada di istri yang lain tadi. Fadarabat allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Tiba-tiba istri yang ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul tangan pelayan yang ada di rumah, atau memukul tangan pelayan yang mengantarkan makanan tersebut. Kira-kira kalau ibu sama ibu udah begini gimana, Pak? Ngirim makanan, dipukul tangannya. Fasaqatatil as-sahfah. Nampan jatuh berantakan. Fangfalaqat, nampannya pecah. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi laqas sahfa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan serpihan pecahan nampan dan piring yang dibuat tempat makanan tersebut. Tsumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi sahfa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan makanan yang jatuh di lantai tersebut. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, gharat ummatukum, gharat ummukum. Bunda kalian sedang cemburu. Summa habasal khadim hatta ata bi sahwatin min indillati huwa fi baitiha. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan pelayan itu jangan pulang dulu. Rasul memberikan nampan yang baru, piring yang baru, ya, agar dibawa kembali ke istri yang mengirim makanan tersebut. Paham ya Bapak ya? Ini istri Nabi, Pak. Jadi istri Nabi seperti itu. Bagaimana kalau istri kita? Mungkin kalau istri kita begitu, mungkin kita yang emosi. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memakluminya. Rasul hanya mengatakan, gharat ummukum, bunda kalian ya sedang cemburu. Sudah. Rasul memaklumi. Rasul lah kalam, Rasul tidak berbicara, Rasul ya tidak menghardik, tidak apa-apa. Rasul memaklumi. Karena apa? Cemburu itu merupakan satu tabiat manusia. Tapi persoalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini cemburunya, ya Rasul memaklumi cemburu yang disampaikan oleh istri itu adalah cemburu yang merupakan ya sifat bawaan seseorang, dan itu memang dibenarkan oleh ya syariat. Wajar. Berbeda dengan cemburu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika mungkin bapak sedang di rumah sama istri, tiba-tiba ada tetangga yang ngirim makanan.
Ngirim makanannya bilang untuk bapak katanya. Loh kok untuk bapak? Sementara tetangga itu janda. Kira-kira apa yang terjadi? Berapa enggak urusannya? Lah yang begini ini mau tidak mau istri harus cemburu. Model yang begini bisa-bisanya ngasih makanan sama kamu. Saya kan ada, anak-anak ada. Kenapa yang dikasih makanan kamu? Ada apa ini? Wah, bisa ribet itu urusannya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi cemburu yang dilakukan oleh istri. Karena memang tentu tabiat istri tidak mau yang namanya dimandu. Karena memang poligami meskipun itu adalah diperintahkan oleh Islam dan Rasul diberikan kelonggaran dan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar berpoligami hanya 4 orang istri, bahkan sampai 9, satu riwayat mengatakan 11 istri. Tetapi Rasul juga memahami dan memaklumi bahwa di antara istri yang kedua, yang ketiga, dan yang ke-9, yang ke-11 sudah pasti mereka adalah cemburu satu sama yang lain. Maka ketika istrinya cemburu, maka itu dimaklumi ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kasus yang saya sampaikan tadi, bahwa cemburu yang seperti itu memang ya merupakan sebuah keharusan. Memang merupakan sebuah keharusan. Ya, bahkan kalau ada seseorang yang mendapatkan hal yang sama yang seperti itu, kemudian suami atau istri ketika mengalami hal yang sama, tiba-tiba suami memakluminya, kemudian istri memakluminya, maka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap dayyus. Apa namanya, Pak? Dayyus. Dayyus. Apa dayyus itu bahasa Indonesianya kira-kira yang pas? Ya. Jadi dayyus itu orang yang membiarkan keluarganya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seseorang memaklumi apa yang sesungguhnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan dayyus. Dan model-model yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu tidak akan masuk surga. Dayus itu nggak akan masuk surga. Pak, itu gimana tuh istrinya sama? Ah, biarin aja lah, ngapain ngurusin? Nah, itu dayus. Ya sama dengan ketika Pak, gimana bapaknya, anaknya kok sama itu siapa? Ya biarin aja, namanya ya perempuan ya pasti dong sama laki dong. Masa perempuan sama perempuan, ya heboh nanti. Ini juga dayus, Pak. Kenapa? Karena itu adalah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu cemburu Allah Subhanahu wa taala ketika ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal tersebut justru dilanggar oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merupakan satu sikap cemburu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada satu hal yang dilarang oleh Allah, kemudian kita membiarkannya, maka hal itu jelas ya dilarang oleh ya Allah Subhanahu wa taala, karena kita dianggap dayyus, ya kita memaklumi kemaksiatan-kemaksiatan yang sesungguhnya kemaksiatan itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau kita lihat ya di dalam hadis maupun di dalam ayat, ghira, cemburu itu ada dua. Ada cemburu yang memang terpuji, ada cemburu yang memang tercela. Cemburu yang terpuji adalah ya cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seseorang cemburu ketika ada satu ya orang yang melanggar aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ya kita dianjurkan untuk cemburu, karena ini merupakan cemburu yang terpuji. Kalau kita memaklumi ketika ada orang yang melanggar aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita biarkan. Dimulai dari keluarga kita,
Satu contoh, bapak-bapak ini mohon maaf, ketika anaknya sudah gadis, kemudian setiap malam Ahad atau mungkin malam Minggu, malam liburan, tiba-tiba ada anak yang datang ke rumah dan jelas-jelas itu bahasa anak muda apel. Tetapi orang tua membiarkannya. Justru orang tua pura-pura ke dalam mau ngapain kayak mau ngapain, karena ruang tamunya sedang dipakai anaknya ya berduaan saja. Orang tua tidak menemani, orang tua tidak ajak ngobrol, malah memberikan kesempatan. Yang kedua, yang namanya pertemanan yang seperti ini belum tentu ya sampai mengantarkan yang bersangkutan ke jenjang pernikahan, belum tentu. Itu jangan-jangan hanya sekedar pacaran. Sebagai orang tua yang punya sikap cemburu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengambil sikap. Orang tua harus mengambil sikap. Ditanyain anaknya dari mana dan lain sebagainya. Kira-kira kenal anaknya sudah sekian lama. Maksud dan tujuannya sering kesini apa kira-kira. Orang tua harus mengambil sikap. Kalau hanya main-main kita tidak kasih izin. Tapi kalau memang serius, nggak usah pakai yang lama. Segera orang tuanya suruh datang, suruh mengikat, melamar dulu. Selesai Pak. Jangan kemudian orang tua memberikan, nggak ada cemburu sama sekali. Ketika anaknya sedang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak bisa cemburu terhadap kemaksiatan yang seperti ini, maka cemburu yang seperti itu merupakan cemburu yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tetapi ketika Bapak membiarkan yang seperti itu termasuk kategori dayyus. Jadi orang yang membiarkan ketika ada satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, maka itu termasuk kategori dayyus, dan itu merupakan sikap yang paling tidak dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kadang-kadang ketika kita menerapkan cemburu yang terpuji ini, memang harus betul-betul mengenal kondisi dan situasi yang ada. Mengenal kondisi dan situasi yang ada. Tidak main kita terapkan. Saking cemburunya seseorang, kalau kita lihat, ini cemburunya Nabi Dawud alaihissalam. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Dawudun nabiyyu fihi khairatul syadidah. Nabi Dawud itu adalah nabi yang sangat cemburu. Dahsyat sekali cemburunya. Wa kana idza kharaja ughliqatil abwab. Ketika Dawud keluar dari rumah, seluruh pintu rumah ditutup. Berarti istri hanya berada di dalam rumah, enggak boleh keluar. Ini Dawud, Pak. Falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji. Tidak ada seseorang yang bisa masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada istri tersebut sampai Dawud kembali lagi ke rumah. Sadis gak Pak? Lumayan ya. Ada orang begini modelnya. Ya nanti kita sharing saja kira-kira model begini cocok gak untuk dunia kita yang begini ini. Fa kharaja dzata yaumin. Suatu ketika Dawud ya, suatu hari pergi. Wa khulliqatid dar. Pintu rumah semuanya sudah dikunci. Dikuncinya bukan dari dalam, Pak, dari luar. Kalau dari dalam istri bisa keluar sendiri kan? Dikunci dari luar. Fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila dar. Tiba-tiba istrinya ya melihat ke dalam rumah. Faidan rojulun qaimun wasatod dar. Pintu rumah sudah dikunci dari luar, tiba-tiba ada laki-laki di dalam ruang tengah rumah. Kaget kan? Faqalat liman fil baiti min aina dakhala hadzal rajul ad-dar wad daru muhlaqa. Ya. Ya kemudian istri berkata kepada orang yang di dalam rumah, ini orang laki-laki bisa masuk rumah dari mana? Semua pintu bukannya sudah ditutup oleh Dawud. Wallahi latufdadukhan Nabi Dawud.
Demi Allah, Daud betul-betul dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu rumah sudah dikunci semua dari luar, tiba-tiba ada laki-laki bisa berada di ruang tengah. Begitu pulang Daud, faja'a Daud fa idza rajulun qa'imun wasatad dar. Begitu Daud datang, laki-laki itu masih berada di ruang tengah. Faqala lahu Daud. Lalu Daud berkata kepada laki-laki itu, "Man anta?" Siapa Anda? Qala, laki-laki itu berkata, "Ana alladzi la ahabul muluk." Saya ini adalah orang yang tidak ingin mencari kekuasaan. Walayam tsani umini syai'un, dan tidak ada sesuatu yang bisa melarang saya. Saya orang yang tidak ingin kekuasaan dan tidak ada sesuatu yang bisa melarang saya. Langsung refleks Daud memahami apa yang disampaikan laki-laki itu. Anta wallahi malakul maut. Demi Allah kamu adalah malaikat pencabut nyawa. Kalau Daud tahu itu yang datang adalah malaikat. Anta wallahi malakul maut. Anda demi Allah adalah malaikat penyebut nyawa. Famarhaban bi amrillah. Maka selamat datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faromala Daud makanahu. Akhirnya Daud lari ke rumahnya. Faqubidat ruhuhu hatta farada min sya'nihi. Akhirnya Daud alaihi salam dicabut nyawanya oleh malaikat tersebut. Faqala Sulaiman lil tayr. Sulaiman berarti anaknya Daud berkata, "Adilli ala Daud." Hei burung, coba payungi Daud itu. Fa'adullat alaihi tayru hatta adlamat alaihim al-ard. Akhirnya burung diperintahkan oleh Sulaiman untuk menggepakkan sayapnya agar bisa memayungi Daud, dan burung itu pun akhirnya mengikuti perintah dari Sulaiman sehingga seluruh bumi ini bisa dipayungi oleh sayap burung tersebut. Faqala laha Sulaiman ikbidi janahan janahan, ikbidi janahan janahan. Akhirnya Sulaiman berkata ikbidi, cabutlah nyawanya pelan-pelan. Dan ini yang terjadi pada Daud alaihissalam. Hadis ini tentu memberitahukan kepada kita jamaah sekalian, saking ketatnya Daud sehingga Allah Subhanahu wa taala uji, tiba-tiba ada malaikat yang datang di dalam rumahnya. Tetapi dalam konteks kehidupan sekarang ini, kira-kira kalau ada bapak-bapak yang punya sikap seperti itu, untuk kondisi sekarang menurut Bapak gimana? Cakep, bagus atau tidak? Bapak juga harus betul memahami karakter wanita sekarang berbeda dengan karakter wanita yang dulu. Kalau wanita dulu semuanya samina wa ta'na. Kalau ibu-ibu sekarang mungkin kalau masih muda agak memaklumi. Kalau sudah tua, wah justru semakin berani, Pak. Aki-aki lo banyak akal aja sih katanya. Enggak mungkin saya macam-macam. Dibilangin gitu. Kalau masih muda mungkin agak memaklumi, tetapi kalau sudah tua katanya, terlalu seperti itu, ribut banget katanya. Apa sih? Padahal sebenarnya itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk ibu-ibu tadi yang saya katakan tadi, kalau sudah separuh baya, sudah 50 tahun ke atas, gak mau dia digitu-gituin dia. Nah, ini fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, tidak semua wanita dalam tanda kutip bisa menerima yang seperti ini. Tidak semua wanita bisa menerima perlakuan yang seperti ini. Loh, kenapa demikian? Karena masing-masing wanita punya karakter yang ada. Saya kasih cerita dan ini fakta. Ada seseorang jamaah saya. Dia ahniya, the have, kaya dia. Segala keperluannya dicukupin oleh suami. Ini yang bersangkutan sama-sama mengelola sekolah besar, sekolah kaya. Sudah dibilangin, mah nggak usah, mama di rumah saja, nggak usah ikut-ikutan ngelola bareng-bareng, mungkin nggak usah, udah di rumah aja deh. Ya tadi, memang laki-lakinya pencemburu, berat. Laki-lakinya paham betul tentang posisi
yang dimiliki oleh istri. Ya dari sifisnya dan sebagainya, ya tahu suami. Sehingga suami cemburu berat. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Justru ketika suami mempressure istri yang seperti ini, istrinya balik menyerang malah. Menyerang dalam arti apa? Karena tahu suaminya yang sikapnya terlalu pencemburu tadi, tiba-tiba dalam perjalanannya sama-sama mengelola sekolah, si istri ini bisa melakukan segala rekayasa dan lain sebagainya, sampai kemudian suaminya dikeluarkan dari sekolah itu, menggugat cerai sama ya suami itu, dan istri ini nikah sama yang lain dalam tata kutip orang yang tidak memberikan yang lebih baik kepada dia, tapi hanya memberikan pengayoman kepada dia. Karena yang dinikahin ternyata jauh lebih tua dibanding dengan suami. Kalau suaminya umurnya mungkin sekitar 52, 53, yang dinikahin si perempuan itu hampir 70 umurnya. Oh, tapi kok bisa? Inilah jamaah sekalian, yang begini-begini modelnya memang perlu kita sharing. Jadi memang betul di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi kalau kemudian ada seorang laki-laki yang pencemburu berat, kemudian segala-galanya dekekang, istrinya nggak boleh beraktivitas di mana, udah di dalam rumah, sekarang perlu mau apa, mau saya cukupi semua, sekarang saya cukupi semua. Tapi ternyata dalam tanda kutip, seorang wanita itu barangkali kebahagiaannya bukan hanya duit saja, bukan hanya apa yang diinginkan dipenuhi, tapi kadang-kadang mungkin kenyamanan seorang wanita bisa jadi ya dari yang lain. Mungkin dia interaksi dengan yang lain, mungkin dia sosialisasi sama ibu-ibu yang lain, itu juga merupakan bagian dari kenyamanan dan kebahagiaan. Sehingga dalam konteks ini kita juga harus bisa memadukan bagaimana sih sesungguhnya kondisi realita dengan idealisme yang ada, mau tidak mau juga harus kita padukan. Loh, ini kasus ini benar jamaah sekalian. Loh, kasus ini benar. Sekarang kalau nggak benar, ya tentu. Ya tetapi kan kita ingin katakan, oh ternyata memang nggak mudah. Kalau memang Nabi seperti tadi, Nabi Daud seperti itu, para sahabat seperti itu, memang dulu bi'ah miliyunya seperti itu, sehingga mereka ya wajar menghadapi yang seperti itu. Tapi sekarang ini contoh kasus tadi. Ini ada seorang ibu, segala-galanya sudah dicukupi oleh suami, semuanya. Pokoknya udah deh, mama nggak usah macam-macam, nggak usah keluar, segala udah di rumah saja. Apa semuanya kita cukupi. Ternyata jamaah sekalian nggak cukup dia. Dia hanya dicukupi dengan uang itu. Ya memang itu contoh, tapi contoh ini tidak mewakili semuanya. Tidak mewakili semuanya. Maka dalam konteks ini yang lebih tahu adalah bapak-bapak sendiri, yang lebih tahu adalah bapak-bapak sendiri. Kira-kira itu yang di rumah itu, kira-kira kalau dikondisikan yang seperti itu bisa atau tidak. Jika bisa itu jauh lebih bagus, tetapi jika tidak bisa jangan memaksakan diri, yang ujung-ujungnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus bisa memadukan antara teori yang ada dengan realita yang ada. Karena kalau tidak jamaah sekalian, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Jadi idealisme seseorang dengan realita itu berbeda. Orang suka idealis, tapi nggak realistis. Nah kita ini kan maunya hidup yang realistis. Bukan sekedar idealis. Idealis iya, tapi realistis ya juga penting. Karena kadang-kadang kalau realistis ya, kita nggak ketemu, ya nggak bisa, ya mau tidak mau, ya kita mau apa lagi. Nah ini jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah dalam memahami nas-nas yang disampaikan oleh Allah, dalam memahami dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa memadukan antara ya idealisme yang disampaikan oleh Allah, idealisme yang disampaikan oleh Rasul dengan realita lapangan yang ada. Dengan realita lapangan yang ada, jangan kemudian kita kekeh melakukan yang seperti itu, ya tetapi persoalannya itu adalah hidup itu adalah harus realistis. Jamaah sekalian, sekarang apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari ya sikap cemburu tersebut? Yang pertama adalah al-ghairatu dalilun ala quwwatil iman billahi ta'ala.
Cemburu itu pada hakikatnya merupakan satu dalil atas kuatnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia cemburu, menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah, itu menunjukkan tingginya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khoslatun yuhibbuha Allah Subhanahu wa taala madamat min ajli hifdzi a'radil muslimin. Cemburu itu merupakan satu sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sikap itu semata-mata dalam rangka menjaga harga diri seorang Islam. Dalam rangka menjaga seorang diri seorang Islam. Dan maka sering saya sampaikan hal-hal yang kecil. Kita juga harus bisa memilah dan memilih. Kita juga harus bisa bersikap dalam konteks ini. Hal-hal yang sering saya sampaikan, bagaimana laki-laki salaman dengan perempuan. Bagaimana laki-laki memboncengin perempuan yang bukan mahramnya. Ini persoalannya kalau kemudian tua sama tua nggak ada masalah. Tetapi kalau muda sama muda, kita bicara anak-anak kita, maka tentu ini juga harus kita ingatkan. Ketika anak perempuan kita diboncengin oleh laki-laki yang sesungguhnya bukan siapa-siapa, maka tentu kita ini sebagai orang tua juga harus punya rasa cemburu. Harus punya rasa cemburu yang seperti itu. Ya, demikian pula satu contoh, kita punya mantu perempuan, tiba-tiba mantunya diboncengin laki-laki yang lain. Sebagai mertua juga harus tahu kondisi ini, jangan dibiarkan, biarin aja deh katanya. Ditanya dulu dia, itu siapa yang nganter, ya kan? Maksudnya yang seperti ini segera diarahkan, karena yang seperti itu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa membiarkan yang seperti itu. Dan memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau sikap-sikap yang seperti ini harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita membiarkan. Ya mungkin kita ini mungkin sudah expired buat kita. Tapi persoalannya anak-anak kita. Bapak masih punya anak, masih punya mantu. Ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian, satu contoh, bapak punya anak laki, anak mantunya, masih tinggal serumah dengan bapak. Ketika anak mantu ini bergaul dengan laki-laki yang lain, diboncengin kemana saja diantar, bapak juga harus melihat dan harus menanyakan. Jangan kemudian, kita takut pak, ntar kalau dibilangin reseh katanya, jadi mertua reseh banget. Bukan masalah reseh. Seperti itulah memang SOP yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita harus nanya. Siapa itu yang mengantar? Siapa yang tukang Gojek pak, Gojek. Nggak ada masalah kalau Gojek. Kalau Gojek pasti tujuannya fulus. Tapi kalau enggak pak, teman katanya. Teman di mana? Teman kuliah dulu. Loh kok teman kuliah dulu? Ini urusannya apa dengan teman kuliah dulu? Kalau Gojek nggak ada masalah, karena Gojek tujuannya duit. Tapi kalau persoalannya adalah teman kuliah atau mungkin tetangga dan lain sebagainya, ini juga mau tidak mau kita harus betul-betul mengetahui duduk perkaranya seperti apa. Jangan sampai hal itu dibiarkan. Kenapa? Persoalannya kadang-kadang orang itu lupa dengan hal-hal yang kecil, tetapi begitu hal itu sudah menjadi besar baru kita kaget. Nggak bisa. Makanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang sesuatu di dalam Islam ini, Allah tidak pernah mengatakan dan melarang secara langsung, tetapi proses-proses menuju ke sana itu sudah terlebih dahulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah sampaikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha." Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Allah tidak katakan wala taznu, janganlah kalian berzina. Nih, catat baik-baik, Mbak. Ya. Pas tempat saya. Ya. Ini hujannya tempat saya, Pak. Hujan. Ya, baik. Jadi maka saya sampaikan tadi, jadi kita perhatikan baik. Allah ketika melarang sesuatu di dalam Al-Quran maupun yang lain, Allah tidak mengatakan langsung. Tapi ingat, proses-proses itulah yang
tidak diinginkan oleh Allah. Allah katakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekat yang tidak boleh. Gimana? Mendekat yang nggak boleh caranya apa? Berduaan, laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Melakukan ya sikap antara satu dengan yang lain, beraktivitas ya sebagaimana layaknya suami istri. Ya nggak boleh. Kadang-kadang yang kita lihat orang ini, laki dan perempuan itu pegang-pegangan biasa, colak-colekan biasa. Lo sih kemana aja kagak pernah lihat, dipegang-pegang ini. Padahal bukan istri, bukan siapa, itu dianggap biasa. Lo kita menganggapnya biasa, oh nggak boleh yang seperti itu. Jangan sampai kemudian kita kecolongan. Sekarang persoalannya mungkin, kan sering kita sampaikan. Kita itu tidak pernah mengambil ibrah dan pelajaran yang ada. Kadang-kadang kita punya anak perempuan ini, di saat sekolah, kebetulan ada teman perempuannya, teman ya laki-laki, anak perempuan kita, yang kebetulan bawa motor, dan anak perempuan kita biarkan untuk diboncengin dia. Ketika berangkat disamper, ketika pulang dianterin. Loh, saya itu punya tetangga yang seperti itu. Saya juga mikir, ini kenapa kok bapaknya nggak pernah mikir ya? Ini anak sudah gede, ini anak sudah ABG, ini anak sudah balik, sudah usia remaja. Berangkat sekolah SMA, disamper temennya. Begitu pulang diantar. Kulla yaum, setiap hari yang seperti ini. Ini kira-kira kalau mungkin malaikat Pak ya kita nggak khawatir. Kan namanya masuk manusia. Logika manusia jelas. Yang namanya sesama lawan jenis pasti ada kohesi. Nggak mungkin kita biarkan. Lah ketika kita orang tua membiarkan hal yang seperti itu, jelas itu adalah sebuah kesalahan. Mestinya orang tua harus cemburu melihat yang seperti ini. Tetapi kadang-kadang orang tua itu ya dengan alasan pertimbangan ekonomis. Lumayan daripada naik Gojek. Sekali naik aja 15.000, PP udah 30.000. Kalau samperin temannya kan lumayan katanya. Bukan lumayan persoalannya. Nanti setelah lumayannya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya 1 tahun kemudian hamil di luar nikah. Kalau terjadi seperti ini yang salah siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya atau anaknya? Anaknya nggak salah. Ya orang tuanya yang salahkan. Nggak bisa menyalahkan anak, orang tua. Karena orang tua membiarkan. Allah sudah katakan kok wala taqrabuz zina. Yang dikatakan oleh Allah, Allah tidak mengatakan wala tazinu, janganlah kalian berzina, tapi wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Yang seperti inilah yang mendekatkan kepada perzinahan. Yang namanya orang sekolah diboncengin, laki perempuan, kita begitu pulang sekolah dibawa kemana kita nggak tahu kan? Tahu Bapak? Apa Bapak mau mantau seperti itu? Kan nggak juga kan? Nah inilah hal-hal yang kecil yang seperti ini kadang-kadang kita enggak loh. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita itu alpa dalam hal ini. Enggak boleh kita yang seperti ini. Maka yang harus kita lakukan, kita betul-betul memperhatikan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Karena pada hakikatnya ketika Allah melarang sesuatu tidak pernah langsung melarang itu. Tetapi yang dilarang itu adalah proses-proses ya untuk yang menuju ke sana itu yang dilarang oleh Allah. Allah tidak katakan wala taznu, janganlah kalian berzina. Yang dilarang adalah wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Makanya laki perempuan berduaan di tempat yang sepi itu dilarang juga. Kenapa? Karena itu potensi untuk melakukan zina. Makanya sampai Rasul mengatakan la tusafirul mar'atu illa wa ma'adi mahramin. Seorang wanita tidak boleh bepergian yang jauh ya di mana bepergiannya sudah bisa mengqashar dan menjamak salat kurang lebih 88 km illa wa ma'adi mahramin, kecuali harus didampingi mahramnya. Ini maknanya apa? Tujuannya dalam rangka memelihara harga diri seseorang. Coba betapa sakitnya Pak. Kalau Bapak tiba-tiba hal-hal yang kecil ini enggak
tiba-tiba dikagetkan dengan kejadian tadi, oh tiba-tiba anaknya sudah hamil. Nah, siapa yang menghamili? Ini kan persoalannya. Karena saking cueknya orang tua, tidak peduli terhadap apa yang terjadi pada anak, sehingga hal-hal yang seperti ini yang menjadikan yang seperti ini berakibat fatal. Maka demikian pula jamaah sekalian, bukan anak kita ketika sekolah, anak kita ketika sudah lulus kuliah sekalipun, selama dia memang belum berumah tangga, masih tinggal di dalam rumah kita, pengawasan yang disampaikan oleh orang tua ini juga sama seperti mengawasi halnya anak-anak ketika masih SMA. Jangan kemudian bapak punya mindset, biarin aja sudah gede, kan dia sudah dewasa, sudah kuliah, sudah kerja. Nggak bisa seperti itu, orang tua memang harus cerewet. Nah sekarang coba bapak, saya kasih cerita pernah mungkin. Ini anak sudah lulus kuliah pak, sudah kerja. Orang tuanya cuek, udah biarin masing-masing. Anak ini kerjaannya rumah, begitu masuk rumah dalam kamar, begitu keluar kerja. Begitu terus, kamar kerja. Ternyata begitu. Di dalam kamar terus tiba-tiba sampai anaknya hamil 4 bulan dan orangnya tidak tahu. Yang tahu justru tetangganya. Tapi orang tua yang di dalam rumah nggak pernah tahu. Tetapi tetangganya tahu. Si mbak itu kok kayaknya agak gemukan dikit katanya. Loh kenapa katanya? Tahu deh, bener deh. Perasaan gemukan dikit katanya. Ternyata ibunya baru tahu, astagfirullah anak saya hamil. Hamil sama siapa? Sama laki-laki yang sudah punya istri. Coba bayangkan, nggak puyeng pak. Kalau hamilnya mungkin sama laki-laki yang masih lajang, ya langsung dinikahkan begitu. Tapi persoalannya ini hamil sama laki-laki yang punya istri. Lah pertanyaannya, kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Saking cueknya orang tua, tidak peduli terhadap apa yang terjadi di dalam rumah. Orang tua tidak pernah punya cemburu dalam hal ini. Membiarkan anaknya tidak begitu banyak perhatian yang ada. Maka salah satu manfaat, kenapa kita harus belajar cemburu di dalam hadis, di dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, maknanya semuanya dalam rangka menjaga harga diri kita. Jangan sampai kita terjebak ke dalam hal-hal yang tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus keseharian kita sudah banyak terjadi. Tinggal bagaimana kita mencoba mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah salah satu manfaat kenapa kita harus mengenal bagaimana sih pandangan Islam mengenai sikap cemburu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.